Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa Padu dari kelas 1E dengan NIM 151423094. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah manajemen kelas dengan materi disiplin kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan bentuk disiplin kelas. Yang pertama, pengertian disiplin kelas. Disiplin berasal dari kata display yang artinya belajar secara sukarela, mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, titik pokok utama di situs ini yaitu peraturan dalam pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang. Peraturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti, diingat, dan diterima. Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin, tidak akan ada kesempatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal. Yang kedua, bentuk-bentuk disiplin belajar siswa. Nah, di sini yang pertama, disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar mereka. Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Nah, siswa yang memiliki disiplin dan belajarnya akan berusaha mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan belajar akan lebih berhasil apabila kita memiliki kesadaran atas tanggung jawab belajar, cara belajar yang efisien, syarat-syarat yang diperlukan, atau metode belajar dan kesulitan-kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Di sini ada cara mengatur waktu belajar. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak belajar yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Yang kedua yaitu pengelompokan waktu. Banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena tidak membagi-bagi waktunya untuk macam-macam keperluan. Oleh karena itu, berbagai segi dan teknik untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai langkah untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola waktu studinya. Yang ketiga yaitu penjatahan waktu belajar. Adapun cara untuk penjatahan waktu belajar yaitu yang pertama, memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan seperti tidur, belajar, makan, mandi, olahraga, maupun kegiatan lainnya. Yang kedua, menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari. Yang ketiga yaitu disiplin terhadap tugas. Nah, di sini ada yang pertama, mengerjakan tugas rumah. Nah, salah satu prinsip bela negara adalah ulangan dan latihan. Titik sejalan dengan pendapat yang mengatakan mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes atau ulangan, atau bisa juga ujian yang diberikan oleh guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas di sekolah. Adapun tugas di sekolah mencakup mengerjakan latihan-latihan tes atau ulangan harian, ulangan umum ataupun ujian baik yang tertulis maupun lisan. Yang keempat yaitu disiplin terhadap tata tertib.
Di dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan karena dalam suatu sekolah tidak memiliki tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Antara peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam menaati peraturan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu strategi dan faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin kelas. Yang pertama yaitu strategi penanaman disiplin kelas. Nah, strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas diantaranya yaitu dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, menerapkan peraturan pada tab-tab yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin kelas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin pada siswa, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kedisiplinan diantaranya yang pertama, kesadaran diri atau kesadaran yang muncul secara spontan di dalam diri seseorang. Disiplin akan lebih mudah diterapkan jika itu dihasilkan dari kesadaran masing-masing untuk terus bertindak sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Yang kedua, minat. Minat merupakan dorongan untuk mengikuti aturan yang ada tanpa pengaruh dari luar. Titik minat berasal dari internal seseorang dan hasilnya timbul dari lingkungan sekitar titik lingkungan, berdampak besar pada minat yang berkembang baik positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Seseorang yang mandiri akan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin yang tinggi dikarenakan merasa bertanggung jawab. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan diantaranya yang pertama, presentasi. Ketatnya presentasi dapat menekan seseorang untuk tunduk tanpa terkecuali terhadap aturan yang ada dan berujung pada pelaksanaan disiplin akibat adanya tekanan dari luar. Yang kedua yaitu hukuman. Dimaksudkan pada hukuman yang adil untuk menegakkan disiplin. Yang ketiga, motivasi eksternal sering dikenal sebagai dorongan dari luar yang mungkin berbentuk hadiah atau ganjaran. Nah, di samping itu ada faktor penghambat kedisiplinan yaitu orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap perilaku tidak disiplin siswa karena kurang terbiasa disiplin, yaitu titik ini mungkin akibat orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan lalai menanamkan rasa disiplin pada anak-anak mereka. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu upaya menegakkan disiplin kelas. Yang pertama yaitu pihak siswa. Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas tak pentingnya karena faktor utama adalah siswa sendiri dan siswa merupakan subjek dalam pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan disiplin kelas, diantaranya yaitu siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Yang kedua, siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk menaati aturan atau tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena rasa terpaksa. Yang ketiga, siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan kedisiplinan. Yang keempat, siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. Yang kelima, apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka dari diri siswa sendiri harus berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, dari pihak orang tua. Yang pertama, orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah
yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di sekolah. Yang kedua, orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta mengawasi mereka. Yang ketiga, orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar terhadap tata tertib sekolah. Yang terakhir yaitu membina diri sendiri. Tujuan pendidikan adalah membimbing anak ke arah yang kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual, dan moral, sehingga mereka dapat berdiri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.